Saudara boleh tanya saya sama istri saya. Saya itu dulu orang kayak apa? Diktator, pencemburu. Allah itu cemburu enggak? Kamu boleh cemburu enggak? Ayo, pasti kamu bilang, boleh. Kenapa? Bukankah aku diciptakan menurut sifatnya Allah? Ngawur itu namanya. Aku dulu ya gitu. Istri saya bilang, yang kamu tuh lo kalau cemburu tuh lo, aku menderita yang. Allah cemburu, aku juga cemburu. Lalu dia bilang, lah tapi kalau Allah cemburu tuh enggak membuat aku menderita kok. Kalau kamu tuh menderita, ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Bayangin. Kasihan toh. Lalu saya tanya, Tuhan, aku cemburu boleh enggak? Tuhan bilang, tidak boleh. Lah kok kamu boleh, aku tidak boleh? Tuhan bilang gini, cemburuku sama cemburumu itu beda. Kalau cemburuku supaya kamu selamat masuk surga. Tapi kalau kamu cemburu sama istrimu, kowe egoistis karena apa? Karena kamu takut kehilangan dia. Beda. Kamu cemburu sebab apa? Sebab kamu takut orang lain jamah dia toh. Kamu takut dia dimilikin orang lain toh. Kamu curiga sama dia, itu dosa. Tuhan bilang, itu nafsu, bukan roh. Tapi kalau cemburuku, itu karena supaya kamu masuk surga, selamat. Jadi bukan demi kepentinganku, demi kepentingan kamu. Tapi kalau kamu cemburu sama istri, demi kepentingan kamu. Beda, Tuhan bilang. Oh, tak boleh Tuhan. Tidak, tak boleh. Maka dari itu saudara, kalau engkau masih cemburu, kalau engkau tidak percaya, itu tandanya kamu tidak rendah hati. Rendah hati itu melayani. Kasih itu menutupi dan percaya segala sesuatu. Dan Tuhan mau. Saudara tahu, Tuhan mau. Kamu dan saya harus rendah hati. Rendah hati seperti yang dilakukan oleh Yesus. Yaitu apabila kamu bisa membuat Yesus lebih besar daripada kamu. Itu tandanya rendah hati. Sebab kalau Yesus selama di dalam diri saudara, saudara gampang. Bahkan saudara merintah dia. Tidak minta tolong, tapi kamu bertindak dalam nama Yesus. Kamu berbuat. Kan Yesus Maha Kuasa. Bukankah dengan iman aku dapat melakukan segala perkara? Nah, bukankah Yesus berkata, jikalau engkau di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, minta apa saja, kamu dapat. Coba perhatiin. Kalau engkau di dalam aku, kata Yesus, besar mana? Besar Yesus. Dan firmanku di dalam kamu boleh minta apa saja. Nah, kalau kamu di dalam Yesus, berarti besar Yesus. Kalau kamu punya keinginan, keinginan siapa sebetulnya? Loh, kamu di dalam Yesus. Jadi kalau kamu punya keinginan, kalau tidak di ACC sama Yesus, bisa enggak? Enggak bisa, wong kamu di dalamnya. Tapi sementara ini, saudara, Yesus ada di dalam anakmu sakit. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Itu karepmu apa karepe Tuhan? Kehendakmu apa kehendaknya Tuhan? Kehendakmu. Sebab Yesus di dalam kamu. Tapi kalau kamu bilang gini, Tuhan, anakku sakit. Dokter sudah angkat tangan, sakitnya parah. Aku kan gak punya kemampuan Tuhan. Engkau punya. Tanya. Maumu apa Tuhan? Kalau kamu bilang maumu apa Tuhan, berarti kehendak Tuhan apa kehendak kamu? Kehendak Tuhan. Besar kamu apa besar Tuhan? Lalu kalau Tuhan bilang 2 puasa, ya kamu tinggal jalan aja. 2 puasa Tuhan, ya 2 puasa. Adapun nanti tambah parah, ya tidak apa-apa. Tugasmu cuma apa? Mengucap syukur. Percaya. Sebabnya apa? Saudara harus sadar.
Saudara dan saya adalah budak beliannya Tuhan. Saudara dan saya sudah dibayar oleh Yesus dengan harga tunai. Jadi engkau bukan milikmu lagi. Anakmu bukan milikmu. Milik Yesus. Jadi saudara biarkan dia besar. Saudara tanya, maumu apa Tuhan? Doa puasa. Stop obat. Ya. Loh kok tambah parah? Enggak masalah. Itu bukan bagian kamu. Bagian dia. Dan Tuhan selalu begitu. Pikiranmu bukan pikiranku. Rencanamu bukan rencanaku. Tapi kalau engkau dan saya taat, itu tandanya rendah hati. Ketaatan. Nurut karena sadar aku tidak ada apa-apanya. Makanya mesti ngomong saudara. Jiwa mesti setiap kali sembahyang kamu bilang, Tuhan aku sadar, aku ini budak belianmu. Apa yang kau mau? Sampai dia mengatakan apa? Engkau sahabatku. Kalau Tuhan sampai ngomong kepada kamu bilang engkau sahabatku, berarti kamu harus sudah mengerti jalan pikirannya dia. Itu lebih berbahaya, saudara. Berbahayanya apa? Bedanya itu tipis sekali. Sebab kalau kamu salah, bayarnya terlalu mahal. Musa salah. Saya pernah dibawa Tuhan ke tempat yang maha kudus. 3:30 pagi. Habis retreat, saya mau tidur. Tuhan sudah selesai, saya mau tidur sampai agak siangan. 3:30 dibangunin. Bangun. Loh Tuhan 3:30, aku mau tidur. Bangun. Ada apa? Ikut aku. Bawa saudara. Loh ini apa sih Tuhan? Wah kok ngeri. Waduh. Bahaya. Waduh, bahaya Tuhan. Saudara tahu apa yang Denny tadi lihat? Kabus. Awan kabus. Awan yang tipis itu. Tapi kayak benang. Bukan halus gitu. Kayak salju enggak. Ada benangnya saudara. Jadi kayak benang-benang halus. Tapi awan. Awan. Saya bilang, apa Tuhan? Kekudusan Bapa. Nah, terus? Ini yang masuk sana. Waduh, Tuhan. Aku mau bawa kamu ke dalam tempat yang maha kudus. Waduh, kamu belajar. Saya terus terang takut, saudara. Takut begini. Tenang, Tuhan bilang, jangan takut. Ngapain kamu takut? Relax, gak bisa ngatur. Relax, ya wes aku dong. Jalan aja. Saudara, demikian saya masuk plus benang-benang awan. Itu nembus dari kepala saya sampai ke kaki itu transparan. Saya bisa lihat. Tuh, benangnya kok nembus-nembus ke tubuh saya Tuhan. Gak ada. Tuhan bilang gini. Kamu lihat tubuhmu. Ya. Benangnya jalan di dalam enggak? Ya. Ada yang putus enggak? Gak ada. Tuhan bilang, kalau kamu melanggar firman sedikit saja dengan perkataanmu, pikiranmu, salah satu benang putus, melanggar kekudusan Bapa. Kamu tahu Musa? Musa tidak ada orang selembut Musa. Tidak ada orang yang dapat bercakap-cakap dengan bapakmu muka dengan muka kecuali Musa. Sebab Musa itu adalah nabi yang dipilih Tuhan untuk Israel. Kamu tahu nabi-nabi yang lain tiap bangsa. Indonesia punya nabi dah? Ada Joyoboyo. Cina punya nabi dah? Ada Kongcu. Tiap bangsa Tuhan bilang. Median punya nabi dah? Ada apa? Biliam. Setiap bangsa punya nabi. Dan nabi-nabi itu diberikan hikmat, marifat oleh Tuhan. Pengertian oleh Tuhan. Kenapa mereka tidak bisa masuk surga? Kenapa Tuhan? Mencuri kemuliaan Tuhan. Kenapa? Mereka punya pengikut banyak, kemudian mereka memuja nabinya. Perhatikan orang Farisi ahli Taurat, aku pengikut Musa, bukan pengikut Allah. Saudara, di alam maut ada pendeta dengan jemaatnya. Di alam maut ada pendeta dengan jemaatnya.
Kamu pengikut siapa? Yesus. Jangan mengidolakan seorang hamba Tuhan. Termasuk saya. Kalau saudara mengidolakan, saudara pasang tali gantungan buat saya. Ngerti? Tuhan berkata, mengapa Musa tidak boleh masuk Kanaan? Karena dia mulutnya salah. Pada waktu dia menghadapi gunung, bangsa Israel minta air. Dia berkata, orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air? Pukul, keluar air. Tuhan berkata, kamu melanggar kekudusan. Kenapa? Siapa yang mengeluarkan air? Bukankah aku? Kenapa kamu bilang kami? Bayangnya, waduh salah ngomong Tuhan. Ya, ngerti kamu? Saya jalan di situ saudara. Aduh Tuhan, tidak berani mikir, tidak berani ngomong. Saudara, keluar rasanya, aduh ayem. Tuhan bilang, ngerti kamu? Ya, lulus gue. Bayangin saudara. Makanya kalau Denny tadi lihat, sudah tinggal sedikit. Wah, aku sudah gini, Tuhan, pegangi aku terus ya. Jangan bawa lepaske. Bawa lepaske, nanti muncul lagi Tuhan. Wong aku ini kerikil. Betul? Kamu ini loh kerikil enggak? Kamu ini seperti kerikil di dalam mutiara. Ngerti? Kamu kerikil di dalam kerang. Setiap gerakan kamu menyakitkan kerang. Setiap gerakanmu menyakitkan Yesus. Yesus harus menebus. Kamu bertobat, ditebus, dihapus dengan darah. Tebus dengan darah. Kamu dibungkus seperti kerikil itu. Tambah lama kamu tinggal di dalam firman, mutiaranya tambah besar, tebal. Sehingga kalau dikebentur, dibanting sekalipun tidak pecah. Tapi saudara tahu, saudara sekarang kalau diomongin orang, masih kelihatan wataknya enggak? Kerikilnya kelihatan enggak? Kesenggol sedikit, ting, kerikilnya muncul. Marah, mulutnya maki, masih cerewetnya masih, takutnya masih. Saudara tahu? Karena engkau tidak tinggal di dalam firman terus menerus. Makanya saya bilang, Tuhan, aku seorang hamba yang tidak ada artinya. Jangan lepaskan aku sampai akhir. Aku mau pulang sampai pada waktu yang kau sudah tetapkan. Makanya kalau berdoa saudara, jangan bilang, Tuhan pakai hambamu itu dengan heran. Tambah lama tambah heran. Guling. Aku kalau didoa kayak gitu, enggak ya Tuhan. Enggak. Aku bilang, Tuhan pakai hamba. Lebih lama lebih berkenan kepadamu. Hati-hati saudara. Disanjung-sanjung. Guling. Tambah tinggi itu loh, anginnya tambah kenceng. Gampang guling. Makanya itu hati-hati. Makanya saya tuh orangnya apa? Enggak urusan. Ada orang selalu kalau sudah bertobat melalui apa? Pak Yusa, aku anak rohanimu. Saya bilang, saya tidak pernah punya anak kamu. Soalnya apa saudara? Kamu anaknya Yesus. Kok anakku? Anakku. Kue muni anak rohanimu. Anak Yesus. Saya bilang, apa? Aku digantung si alat. Pak, anak Yesus. Cari Yesus. Sebab Yesus sudah berkata, jangan kamu dipanggil Bapak. Karena satu Bapakmu di surga. Hamba Tuhan paling senang. Papi. Papa Yusa. Aku digantung Tuhan, repot. Enggak mau. Anakku ya anakku, anak dunia oke, saya bilang. Tapi anak rohani tidak, anak Yesus semuanya.